sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Khalifa Fiorita. Saya Zara Dinda Putri. Saya Lasya Awansa. Saya Desya. Few moments later. Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini kami sudah berada di Puskesmas Rengseng dengan saya Khalifa Fiorita. Dengan saya Eja. Dan saya Zara Dinda. Nah, di sini kami sudah bersama dengan Dokter Mira yang akan kami wawancarai hal-hal seputar dengan virus campak rubella. Selamat sore, Dokter. Selamat sore teman-teman. Saya izin bertanya terlebih dahulu ya, Dokter. Siap. Baik, kita kan sering mendengar istilah orang kena penyakit campak rubella nih, Dokter. Kira-kira dokter bisa menjelaskan gak ya apa sih yang dimaksud dengan campak rubella ini? Oke, nah kalau orang mungkin nggak begitu ngeh kalau campak rubella, tapi mungkin kalau campak Jerman gitu mungkin lebih ngeh kali ya, atau campak gitu ya. Jadi kalau orang awam tuh lebih taunya mungkin campak Jerman ya, disebabkan oleh virus rubella. Jadi si rubella ini gejalanya sama nih kayak virus campak, demam dan disertai ruam-ruam merah gitu. Tapi memang tidak sehebat seperti campak ya. Nah, keluhannya biasanya cuma ringan-ringan aja sih, kayak cuma 1 hari 2 hari ntar hilang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Oke. Apakah benar campak ini bisa menyerang ibu hamil? Bener banget ya. Jadi sebenarnya sih kalau campak rubella ini nggak hanya ke ibu hamil ya. Sebenarnya dia bisa nyerang ke semua orang gitu. Cuma dia akan lebih berbahaya ke ibu hamil karena nantinya anak yang dikandung ibu hamil ini bisa jadi congenital rubella syndrome. Baik, kita lanjut. Apa faktor yang menyebabkan seorang ibu hamil bisa terkena rubella? Oke, yang pertama kalau si ibu hamil ini memang belum punya kekebalan tubuh ya, terus memang dia daya tahan tubuhnya memang lagi jelek gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kalau di kedokteran ya, di dunia medis itu seseorang terkena penyakit itu sebenarnya ada tiga faktor ya. Yang pertama hostnya berarti si ibu hamilnya ya. Yang kedua karena si virusnya. Yang ketiga karena lingkungan. Nah, kalau yang pertama karena hostnya itu mungkin emang daya tahan tubuhnya nggak bagus ya. Yang kedua karena virusnya mungkin banyak, terus dia jadi di lingkungan itu lingkungannya mungkin dia kurang baik ya, artinya resiko penularan di situ juga jadi lebih tinggi. Baik, lalu adakah ciri khusus yang nampak pada ibu hamil jika ia terkena virus rubella, Dok? Oke, sama kayak semua orang ya, anak-anak, orang dewasa yang hamil yang nggak hamil biasanya akan menimbulkan gejala demam biasanya ya, terus akan ada ruam-ruam merah yang akan hilang 1-2 hari gitu. Baik, boleh dilanjut? Jika ada, bagaimanakah gejala yang timbul jika ibu hamil terkena virus rubella? Nah, tadi udah disebutin ya, dia ada demam, terus merah, keluar ruam-ruam merah 1-2 hari, tapi ringan gejalanya, atau juga ada yang nggak bergejala. Nah, nanti pas anaknya saat pemeriksaan ya di USG misal, itu baru ketahuan deh anaknya ada gangguan congenital rubella syndrome. Makanya penting banget imunisasi campak rubella untuk mencegah penularan dari ibu ke anak gitu. Terus yang selanjutnya, apa dampak yang disebabkan virus rubella kepada bayi yang dikandung sang ibu? Tadi kan ada ya aku udah sebut yang namanya congenital rubella syndrome. Itu defeknya itu terutama ya kalau misalnya dia ibu hamilnya masih di trimester pertama, itu resikonya yang pertama bisa keguguran. Itu ya yang paling jelek. Yang kedua kalau misalnya anaknya lahir, kadang pertama gangguan disabilitas ya,
Terus yang kedua bisa jadi gangguan jantung, mata, terus gangguan telinga, pendengaran gitu, atau misalnya ada bibir sumbing atau tangan atau kakinya gangguan perkembangan. Jadi intinya kan di trimester 1 ya, itu pembentukan organ-organ tubuh bayi ya di ibu hamil. Ketika misalnya dia terganggu tuh pembentukan organ tubuh ya, otomatis yang bagian yang terkena si virus ini ya akan terganggu. Jadi sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau misalnya ada yang pas proses pembentukan itu terkena virus, ya bisa dikenanya di situ gitu. Misalnya kalau di telinga ya jatuhnya ada gangguan di telinganya gitu. Ya, namanya congenital rubella syndrome. Jadi itu tergantung di mana virus itu mengenai si Bayi yang dikandung di usia kehamilan berapa. Baik. Lalu selanjutnya mungkin ada cara mencegah lain selain dengan vaksin, itu bisa dengan apa ya dok? Nah, kalau misalnya si ibu hamil ini di sekitarnya lagi ada yang sakit, nah yang sakit ini baiknya diasingkan dulu gitu. Terus pakai masker, karena kan penularan virus campak rubella ini kan lewat droplet ya, lewat ketika yang sakit ini ngomong. Terus jangan bertukar-tukar makanan atau minuman dengan yang sakit si ibu hamilnya, jadi mencegah nularin ke ibu hamil gitu. Baik, sudah dok pertanyaannya. Terima kasih banyak Sama-sama. atas kesediaan dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami seputar virus rubella. Mungkin sampai sini video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses ya. Terima kasih dok. Nah, dari sesi wawancara bersama dengan Dr. Mira, bisa kita simpulkan bahwa campak rubella adalah campak yang biasa dikenal dengan istilah campak Jerman. Campak tersebut disebabkan oleh virus yang namanya virus rubella, dan pada dasarnya dapat menginfeksi siapapun termasuk ibu hamil. Memang ibu hamil lebih rentan terkena virus rubella ini, terutama saat masih berada di trimester pertama. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dengan vaksin rubella pada ibu hamil untuk menghindari hal-hal